Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam urutan bulan Islam, sekaligus menjadi bulan yang paling utama bagi umat muslim sedunia. Di bulan ini umat muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh mulai dari terbitnya fajar hingga maghrib. Bulan Ramadan juga menjadi momen yang paling penting dan selalu dirindukan oleh umat muslim di seluruh dunia, begitupun juga di Indonesia. Keistimewaannya begitu banyak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Karena keistimewaannya membuat umat muslim merasakan nikmatnya dalam menjalani ibadah. Di bulan suci Ramadan ini, umat Islam dianjurkan untuk banyak berdoa dan berbuat kebaikan. Baik dalam konsep hablum minallah yang artinya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hablum minanas yang artinya hubungan antar individu, maupun hablum minal alam yang artinya hubungan manusia dengan alam. Ketiganya saling berkesinambungan dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak amal kebaikan yang tertuang dalam ketiga konsep tersebut, ada sejumlah amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya jika kita bisa menjalankannya demi meraih keistimewaan bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan suci ini, bahkan hanya menantikannya saja sudah bernilai ganjaran tertebas api neraka. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Anas yang artinya, barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Menurut berbagai sumber, saya akan menyebutkan dan menjelaskan 12 keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu sebagai berikut. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan tekan like dan subscribe, agar sahabat YouTubers tidak ketinggalan informasi fakta menarik dari channel ini. Bulan diturunkannya Al-Quran. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran yang utama adalah karena termasuk momen turunnya kitab suci Al-Quran Syahrul Quran itu sendiri. Peristiwa ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Hal ini tertuang dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda. Selanjutnya, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Keistimewaan bulan Ramadan lainnya adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta diikatnya para jin dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan mengerjakan ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan. Keterangan ini juga sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya adalah, jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, dan tidak satu pintu pun yang ditutup. Lalu ada seruan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Selanjutnya, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya yang tak kalah penting, bahkan kerap disebut dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, bulan Ramadan penuh ampunan. Selain semua pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, keistimewaan bulan Ramadan berikutnya merupakan momen yang paling tepat untuk kita bertaubat dan beribadah. Juga berdoa untuk menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu dosa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu, selama dosa-dosa besar dijauhi.
Melalui ibadah puasa dan rangkaian amalan atau ibadah secara Islam lainnya, diharapkan menjadi penghapus dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Selain itu, sholat tarawih yang dikerjakan di setiap malam di bulan Ramadan juga turut menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, terdapat malam Lailatul Qadar. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran selanjutnya yang mungkin sudah tak asing lagi dan banyak ditunggu-tunggu oleh umat muslim adalah peristiwa Lailatul Qadar. Pada malam inilah, yakni antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Keistimewaan bulan Ramadan sendiri sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Qad ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Berikutnya, puasa di bulan Ramadan bagian dari rukun Islam. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran berikutnya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan sebagai rukun yang keempat dari rukun Islam, yang artinya adalah bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Selain itu, bahkan dalam hadis juga telah disebutkan, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya ialah, Islam dibangun atas 5 rukun, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, memberi makan sebanding berpuasa seharian. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya yang patut diagungkan adalah karena limpahan pahala dan keberkahan. Cukup dengan memberi makan atau minum buka orang yang puasa maka mendapat pahala sebanyak pahala orang puasa tersebut. Hal ini berlandaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa memberi perbukaan, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, sedekah terbaik saat bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan berikutnya adalah karena pahala sedekah di waktu bulan puasa Ramadan menjadi yang terbaik dibanding waktu yang lain atau bulan lainnya. Hal ini sudah dijelaskan oleh hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang tentang sedekah yang artinya sebagai berikut. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apakah yang paling mulia? Rasulullah menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan.
Sebagai keistimewaan bulan Ramadan yang penuh berkah, alangkah baiknya kita tak perlu ragu dalam berbagi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan melipat gandakan rezeki. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya ialah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Selanjutnya, mustajab berdoa di bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan di saat bulan suci ini lebih mustajabah atau lebih mudah dikabulkan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah yang artinya adalah sebagai berikut. 3 orang yang doanya tidak ditolak adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terjolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya, puasa dan mengaji jadi syafaat di akhirat. Keistimewaan bulan Ramadan yang mungkin tak banyak diketahui, yakni amalan berpuasa dan membaca Al-Quran kelak akan memberi syafaat kepada orang yang menunaikannya kelak di hari kiamat nanti. Ditambah lagi dengan pahala yang berlimpah dan doa-doa yang mudah dapat dikabulkan. Bulan Ramadan adalah jalan satu-satunya agar kita membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya yaitu, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Robi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia." Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Kemudian keistimewaan lainnya adalah puasa di bulan Ramadan senilai puasa 10 bulan. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah pahala berlimpah yang berasal dari berpuasa selama sebulan akan dilipat gandakan layaknya berpuasa 1 tahun. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya adalah, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, berpuasa selama 6 hari sesudah Syawal, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Selain itu, dalam hadis lain, Rasulullah SAW menegaskan, yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansar, yang artinya adalah, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka hal itu sama seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir ialah, umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Keistimewaan bulan Ramadan berikutnya adalah, orang yang melaksanakan umrah pada bulan Ramadan, maka mendapat pahala seperti melakukan haji. Hal ini berlandaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, yang artinya adalah, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan dari keistimewaan bulan suci Ramadan adalah, dalam menjalankan ibadah puasa, merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab mendapatkan ampunan dari dosa, pelipat gandaan kebaikan juga pahala, dan pengangkatan derajat bagi orang yang benar-benar menjalankannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya. Tentu untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan, harus ada 2 syarat, yakni mengimani dengan benar akan kewajiban ini serta mengharap pahala karenanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian adalah penjelasan tentang fakta menarik dari manfaat bulan suci Ramadan yang jarang diketahui. Semoga kita bisa selalu bertakwa dan melakukan amal ibadah dengan khusyuk agar mendapatkan pahala yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.